Assalamualaikum, hai mam, hai teman-teman, kembali lagi di channel Miss NN. Di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua cara aku memulai usaha dari rumah ya teman-teman. Jadi banyak banget teman-teman yang nanya gimana sih mulai usahanya Miss gitu kan. Dengan teman-teman yang lihat sekarang itu tuh bukan suatu hal yang mudah gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh dulu awal-awal memulai usaha kentang Mustafa ini dari tahun 2017, tapi pas tahun 2017 itu baru mulai-mulai itu aku nggak langsung jalan semulus yang sekarang ya teman-teman, karena di situ aku hamil, lalu akhirnya aku bisa lanjut lagi tuh setelah melahirkan. Jadi semuanya berproses teman-teman, dan di kesempatan kali ini aku mau sharing ke teman-teman, berbagi pengalaman supaya teman-teman yang misalkan mau buka usaha juga punya keberanian gitu ya, punya tekad. Jadi simak videonya ya sampai habis. Nanti di sini aku bakalan cerita-cerita. Kalau misalkan yang mau dengerin ya silahkan, kalau enggak ditinggalin aja videonya, nggak usah komentar-komentar yang julid ya teman-teman, karena kita bisa memberikan komentar yang positif, kenapa harus yang negatif-negatif. Nah, langsung aja untuk memulai usaha seperti sekarang ini, aku tuh dulu awalnya punya tekad dulu ya teman-teman. Jadi tekad aku tuh aku buletin dulu, aku harus berani maju. Berani maju itu harus berani gagal gitu ya. Gagal ataupun berhasil itu nanti dipikir belakangan teman-teman ya. Jadi kita jangan sampai mau usaha itu maju mundur gara-gara mikirin nanti kalau gagal gimana, kalau nggak laku produk aku gimana gitu. Kita jangan langsung mikirnya itu gitu, walaupun itu bakalan resiko yang nanti kita bisa tanggung gitu ya. Kalau nggak gagal ya berhasil, tapi intinya kita buletin dulu tekadnya supaya kita tuh berani gitu ya, berani untuk maju. Jadi intinya kan kalau misalkan kita udah maju, nanti bakalan sukses atau gagal itu dua pilihan yang pasti akan kita dapatkan gitu. Kalau nggak sukses ya gagal, tapi kalau misalkan kita nggak mulai ya kita udah gagal langsung gitu kan, nggak pernah tahu kita bakalan sukses atau enggak. Nah, nanti kalau misalkan kita ternyata udah mulai terus gagal, ya kan kita bisa coba lagi, bisa coba lagi. Kalau misalkan produknya ternyata produk ini nggak cocok, kita bisa produk yang lain gitu kan. Nggak melulu harus produk yang misalkan kita sekarang lagi rame atau apa gitu. Rezeki kan udah bener-bener ini ya, kan gitu, rezeki untuk kita, tinggal kita tuh nyari gitu teman-teman, kita usaha. Nah, udah ya, kalau misalkan kita udah bulat tekadnya, lalu hal yang kedua aku lakukan ya action teman-teman ya. Jadi setelah kita berani, udah ngumpulin niat, ngumpulin keberanian, kita harus langsung action. Jangan sampai kita udah punya tekad bulat tapi kita nggak mulai aksinya, ya nggak akan bisa ya. Jadi kita action aja teman-teman dari hal kecil dulu. Semisalkan kayak aku nih mulai kentang Mustafa ini tuh dari kecil dulu, awalnya tuh nyoba dulu buat sendiri 1 kilo 2 kilo, terus kok melempem, terus aku evaluasi, aku cobain ke teman-teman rasanya kurang apa, lebih apa gitu kan. Akhirnya dari komentar-komentar temen tuh bisa ngasih masukan, ya udah aku perbaikin. Yang bilang keaseman aku kurangin asemnya, yang bilang kepedesan kurangin cabenya, yang bilang kemanisan ya kurangin gulanya gitu. Pokoknya semuanya itu diubah-ubah dulu sampai akhirnya menemukan rasa yang pas, dan terus nggak melempem juga, udah pantas lah gitu untuk dijual. Akhirnya aku beranikan diri untuk ngejual produk yang aku buat, dan itu tuh dimulai dari 3 kilo aku jualnya ke teman-teman dulu, sesama guru ya, karena aku dulu kan ngajar gitu. Aku cobain untuk dijual ke teman-teman, dan setelah teman-teman tuh ketagihan beli lagi, akhirnya aku berani untuk di status WA. Dari status WA itu merambat ke Facebook, dan akhirnya terus-terus nyebar gitu ya, makin banyak jualan online aku makin ramai. Jadi dari 3 kilo itu meningkat 10 kilo, 30 kilo, sampai 100 kilo, 200 kilo, dan akhirnya sekarang tuh udah bisa sampai hitungan ton gitu ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi sembari kita action, kita juga harus jurus langitnya ya. Nomor satu itu jangan lupa teman-teman, untuk kita yang percaya akan Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus
rayu gitu, rayu Allahnya dengan cara ya macam-macam ya teman-teman. Jadi untuk merayu Allah kita cari tahu dulu ilmunya. Jadi sebelum kita melakukan amal, kita cari tahu dulu ilmunya. Kalau aku sih memang jarang ya ikut kajian-kajian, ketemu ustadz di masjid mana itu jarang. Tapi karena sekarang zamannya udah canggih juga, apa-apa ada di YouTube ya, aku dengerin ceramah dari ustadz-ustadz yang aku seneng dengerin ceramahnya di YouTube. Jadi aku pilih nih, misalkan Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Halid gitu. Pokoknya ustadz-ustadz yang aku pengen tahu nih ceramahnya apa, nanti aku catet gitu teman-teman. Aku catet ilmu dari beliau, terus aku pelajarin, aku amalin gitu. Jadi kita beramal itu harus tahu dulu ilmunya ya, jangan sampai kita melakukan amal-amalan sesuatu apapun itu nggak tahu ilmunya, jadi ya kita takutnya nggak diterima gitu ya amalan kita gitu. Kita berharapnya kan amalan yang kita lakukan itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus cari tahu dulu ilmunya yang benar gitu. Kita ada rujukannya nih ustadz ini gitu, teman-teman. Nah, contoh sederhana amalan yang bisa kita lakukan ya supaya kita tuh diberikan kelancaran rizki ya dengan sholat duha, teman-teman. Jadi aku tuh dengerin dari Ustadz Adi ya sama Ustadz Halid bahwa kalau kita misalkan duha 4 rakaat di awal pagi, maka Allah itu akan penuhi hajat kita gitu. Apa saja yang kita mau itu Allah pasti penuhi. Jadi boleh nggak sih kita tuh sholat supaya hajat kita dipenuhi gitu kan, karena kita misalkan banyak permintaan ini itu gitu. Ya tentu aja boleh kata Ustadz Halid ya, karena kita beribadah itu kan emang mengejar apa yang Allah janjikan gitu. Nah, kemarin-kemarin itu aku pernah ngedengerin ada ceramah siapa, aku nggak usah sebutin ya, cewek sih yang ceramah, bilang kalau misalkan kita sholat duha terus dengan keinginan kita rezekinya banyak gitu, nanti Allah udah kasih rezeki banyak, ya udah di akhirat nggak bakalan kita dapat pahala dari sholat duha tersebut gitu. Nah, menurut aku dengan perkataan seperti ini juga kurang baik ya teman-teman. Kita kan beribadah itu emang mengejar apa yang Allah janjikan gitu. Nah kan dari sholat-sholat yang udah diketahui, misalkan sholat duha untuk ini, sholat tahajud untuk ini, sholat apa apa yang istiharo untuk ini gitu kan, semuanya tuh udah ada tujuan-tujuannya gitu. Walaupun kita misalkan sholat memang tujuannya pengen biar dapat pahala, ya apa salahnya kita meminta apa yang udah Allah janjikan gitu. Jadi itu tuh nggak masalah gitu ya teman-teman. Jadi yang kita bisa lakukan kalau misalkan kita usaha biar usaha kita lancar ya seperti itu gitu. Aku bukan menggurui ya teman-teman, aku juga masih banyak belajar dan aku jauh dari kata sempurna teman-teman. Kemudian hal lain yang mungkin bisa kita lakukan yaitu dengan kayak membaca Al-Quran ya. Baca Al-Quran itu setiap hari semua surat ya kita harus dibaca gitu ya, berurutan misalkan dari juz 1, juz 2, juz 3 gitu. Cuman kan ada surat-surat pilihan yang ya surat pilihan kayak Al-Waqiah gitu kan ya, itu ada hadisnya gitu kan, kalau misalkan kita baca Al-Waqiah setiap hari itu kita nggak akan jatuh miskin selamanya. Dari hadis riwayat siapa gitu, aku kurang paham ininya ya, nggak hafal teman-teman. Jadi mohon dicari sumbernya sendiri kalau misalkan mau dengerin dari ustadz-ustadz yang ada ya, yang ceramah-ceramah di YouTube gitu. Jadi kita dijanjikan untuk terhindar dari kemiskinan. Jadi ya udah, kita kalau percaya yakin jalanin aja gitu teman-teman. Jadi walaupun kita misalkan kerja ya mengejar dunia, tapi jangan sampai kita tuh kayak yang ambisi gitu sama dunia teman-teman. Kita boleh mengumpulin harta sebanyak-banyaknya gitu, tapi tujuan kita ya apa ya, niatnya tuh biar kita bisa ngebantu keluarga ya, kayak misalkan kita bisa memenuhi kebutuhan orang tua, kita bisa ngebantu misalkan kakak adik kita yang mungkin kesusahan ekonomi gitu teman-teman ya. Jadi bukan untuk bener-bener ngumpulin duit buat ditaruh di brankas sebanyak-banyaknya gitu. Buat apa kita ngumpulin misalkan harta ditimbun-timbun, nanti pas tahu-tahu besok kita meninggal ya udah harta itu semua kita tinggalin gitu. Yang kita bawa ya amal-amal yang kemarin-kemarin kita udah kasihin ya ke orang-orang, ke saudara, ke
orang tua, kita udah senengin orang tua, kita anggap itu orang tua kayak raja gitu teman-teman. Maka nanti kita rizki yang didapat juga bisa banyak berlimpah gitu ya. Nomor satu kan karena ridhonya orang tua. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat sih. Aku tuh di sini cuman men-sharingkan pengalaman aku ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau usaha, nikmatin aja prosesnya. Jangan sampai mikir macem-macem dulu deh, yang penting dimulai aja gitu. Kalau orang yang positif pasti akan saling mendoakan, tapi orang negatif itu akan saling menjatuhkan. Dan orang sukses itu tahu proses, kalau orang gagal selalu banyak protes. Itu ya kata-kata yang suka aku denger gitu di reel-reel IG. Dan ada juga yang dari Helmi Yahya tuh mengatakan bahwa kalau kita di usia di bawah 20 tahun itu kita tugasnya kan belajar gitu ya. Dan usia kita saat 20 sampai 30 itu masih tetap belajar ya. Kan biasanya usia-usia masih kuliah gitu. Kita belajar dari orang-orang hebat gitu. Kita banyak belajar dari pemimpin-pemimpin yang hebat. Terus untuk usia 30 sampai 40 tahun ya udah mulai bikin usaha, bikin bisnis. Usaha apa yang kita suka atau yang kita suka kuasai. Kalau misalkan kita belum bisa apa-apa ya kita belajar dulu kan, nanti udah bisa kita langsung buka usaha yang kita suka, yang kita kuasai. Nah, ketika usianya 40 sampai 50 tahun itu harus fokus gitu, fokus di bisnis yang udah kita jago, yang kemarin 10 tahun kemarin itu udah kita kuasai, ini udah makin menguasai, udah jago, udah fokus aja di situ. Nanti setelahnya kan umur 50-an sampai 60 gitu udah tua gitu ya, tinggal invest lah ke anak-anak muda, sharing ke mereka, terus cerita-cerita kita percayakan untuk mereka pegang gitu. Kita tinggal menikmati hasilnya, kita bisa wariskan ke anak cucu kita mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi menurut aku ya, kalau misalkan orang bilang ya Miss NN udah sukses nih gitu ya, alhamdulillah gitu kalau aku dibilang sukses. Tapi bukan bukan ukuran sukses itu mempunyai rumah yang seperti istana, mempunyai harta yang bermiliar-miliar gitu. Bukan ya teman-teman. Kalau untuk ukuran aku dibilang sukses ya karena aku ini happy gitu ya. Orang sukses itu katanya tuh orang yang happy, dia happy dengan situasinya dia sendiri di hidupnya, itu pokoknya happy. Dia happy dengan pendapatannya ya, kayak aku udah happy dengan pendapatan aku sekarang yang alhamdulillah cukup aja buat aku gitu ya, nggak muluk-muluk berlebihan atau gimana. Terus aku happy dengan rumah aku happy dengan pasangan aku gitu kan. Pokoknya buatku itu semua tuh sukses gitu ya. Aku udah bahagia, aku udah happy, tuh sukses gitu. Nggak usah yang diukur dari punya uang bermiliar-miliar. Aku nggak punya ya uang sebanyak itu, tapi ya udah alhamdulillah aku udah dibilang sukses ya. Seperti ini sukses menurut pandangan aku dan pandangan mungkin keluarga aku gitu ya teman-teman. Karena kan percuma aja ya kita misalkan punya uang banyak, kita punya rumah banyak, rumah bak istana, tapi hidup kita nggak bahagia, kita nggak happy, ya sama aja, itu bukan namanya sukses ya teman-teman. Jadi sukses itu kita sendiri yang menciptakan. Kita mau happy ya udah, itu berarti kita sukses gitu. Walaupun kita punya usaha kecil-kecilan tapi kita happy, ya itu udah sukses. Daripada kita usaha besar tapi kita mumet mikirin segala macamnya, itu usaha yang besar. Mendingan kita ya udah skala yang kecil-kecil aja dulu gitu teman-teman. Jadi semangat ayo teman-teman ya, mulai aja. Kita kan di tahun yang baru ini tuh selentingan resesi itu katanya kayaknya mengkhawatirkan gitu ya. Jadi siap-siap deh ya buat yang pada bekerja di PT-PT, di kantor-kantor atau di apa, kita siap-siap untuk menghadapi segala sesuatu yang kemungkinan terburuk terjadi gitu. Kita mulainya ya dengan usaha gitu, usaha dari rumah kita bisa menghasilkan
Walaupun misalkan cukup untuk makan dulu, untuk memenuhi kebutuhan dapur dulu, nggak masalah teman-teman. Ya pokoknya kita siap-siap aja deh gitu kan, menghadapi kemungkinan terburuk gitu, biar kita nggak kaget. Kira-kira segini aja video dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan bisa ada manfaatnya buat teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk subscribe channel Miss NN, jangan lupa like, komen juga ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu mampir di channel aku. Wassalamualaikum, see you, bye bye.